Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Fajra dari Prodi S1 Informatika ingin menjelaskan apa itu uji reliabilitas dan uji validitas serta penerapannya pada SPSS. Baiklah, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas merupakan suatu uji untuk mengetahui tingkat konsistensi masing-masing responden dalam memahami dan menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian. Sedangkan uji validitas itu untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap item pertanyaan yang telah diberikan kepada responden di dalam kuesioner penelitian. Oke, kita akan menerapkannya ke dalam sebuah SPSS, menerapkan data dalam SPSS. Di sini saya sudah menyediakan sebuah data ya, sebuah data di Excel yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Tapi sebelumnya kita akan buka SPSS terlebih dahulu ini. Ya, di sini. Di sini kita buka ini variable view di sini. Ini variable view. Kita isikan nama ini. Nama nih key 1 sampai key 15. Itu pertanyaannya ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Key 1, key 2, ini ya 12. Di sini kita ubah desimalnya, di sini kita ubah menjadi 0 semua ya, 0 semua, usahakan jangan ada yang terlewat. Nih. Kita sudah di sini, yang di sini measure ini kita ubah menjadi scale, ini kita ubah menjadi scale semua ya. Jika semua sudah seperti ini, kita tinggal masukkan data yang ada di Excel tadi ini ke dalam SPSS tersebut. Ini ya, kita masukkan terlebih dahulu. Kita copy saja. Ini ya, kita copy. Oke, kita copy, kita klik sini. Satu, kita pastekan. Ini sudah masuk ya, masuk data semua. Setelah data-data semua masuk, kita akan melakukan uji pertama, yaitu uji reliabilitas ya. Untuk melakukannya, kita buka nih di tab Analyze ini, kita pilih yang namanya scale ini ya, ini kita pilih reliability analysis, kita klik. Nah, di sini semua pertanyaan yang ini kita pindahkan ke sini, ke item. Pindahkan semuanya, blok sini, tekan ini, dia akan langsung berpindah. Sini di tab statistik ini kita klik, di bagian descriptive for ini kita centang semua item, scale if item delete, kita centang semua. Sudah seperti ini. Kalau sudah, kita klik continue. Sudah itu klik OK. Nah, maka akan keluar datanya seperti ini.
seperti ini datanya. Ini adalah item ini ya, reliability dan validitas juga. Oke, saya akan menjelaskan apa saja ini data-data dalam tabel tersebut. Ini tabel ini kita akan menjelaskannya. Untuk mengetahuinya, di sini kita sudah lihat tabelnya tadi, tabel yang ada di dalam ini. Nih tabel yang ini, dua ini. Tabel tersebut merupakan tabel case processing summary, yang dimana sini akan dilihatkan sebuah n yang merupakan jumlah responden, dimana dalam kasus ini jumlah responden kita adalah 25. Terus yang di tabel berikutnya satu tadi, ya ini tabel reliability static, yang dimana acuan ya, merupakan acuan untuk menentukan reliable atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Lihat, Cronbach alpha merupakan koefisien reliabilitas instrumen, di mana dalam kasus ini nilai Cronbach alpha adalah 0,689 dengan total item pertanyaan sebanyak 15. Pertanyaan kita tadi sebanyak 15 ya. Untuk dikatakan reliable, nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari batas minimum koefisien relasi sebesar 0,60. Pada tabel 2 tersebut, tabel ini, reliability static ini, diketahui nilai Cronbach alpha sebesar 0,689 untuk 15 item pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini cukup reliable untuk digunakan dalam aktivitas analisa selanjutnya. Sekarang kita akan lihat untuk tabel berikutnya. Sini. Oke, di sini. Tabel ini merupakan tabel untuk menentukan validitas ya. Nah, disini untuk menentukan sebuah validitas tersebut, kita tuh menggunakan yang namanya nilai degree of freedom atau DF sebesar 23 dari 25 responden. Untuk menentukan DF itu sendiri, itu diambil dari jumlah responden dikurangi 2, dimana dalam penelitian ini terdapat 25 responden. Dengan DF 25 dikurang 2 dapat 23. Nah, untuk pengujian satu arah didapatkan nilai R-table sebesar 0,34. Dari mana sih dapat R-table itu? Untuk mencari R-table tersebut kita menggunakan yang namanya DF. Kita akan mencobanya untuk mencari sebuah R-table. Pertama ini semua kita hapus dulu. Ini kita hapus. Sebentar. Ini kita hapus ini. Kita hapus semua ini. Kita akan membuat sebuah data inputan baru ya. Di sini pertama kita tuliskan DF ya, di sini DF dengan nilai desimalnya 0, dan ini scale. Oke, scale. Masukkan data DF tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu 23. Kita dapatkan dari 2 dikurang 25, yaitu 25 itu responden kita dalam penelitian ini. Sini DF nya kita isikan 23 seperti ini. Terus kita cari di sini namanya transform. Kita bisa transform computed variable. Nih ya, di sini di target variable ini kita isikan itu yang namanya seperti ini. Kita pertama kita lakukan adalah mencari t-table ya. T-table
seperti ini, T0,05 seperti ini. Setelah itu tulis di numeric expression situ, numeric expressionnya IDF T 0,95 ini ma DF 0,95 itu didapatkan dari ini. Oh ya, sebelumnya kita ini untuk 0,5 ini itu adalah tingkat signifikan ya dari ini, sedangkan 0,95 itu didapat dari tingkat signifikan 1 dikurang tingkat signifikan tadi, yaitu 0,5 ini. Jadi dapatlah 0,95. Jika sudah seperti ini, kita tekan OK. Di sini dia akan keluar seperti ini. Untuk melihat hasilnya, kita buka di data view tadi. Nah, dia akan keluar seperti ini. Itu hasil table. Kita akan lanjut untuk mencari R table-nya sekarang. Sini kita ganti di target variabelnya yang T ini menjadi R dengan sama seperti sebelumnya untuk mencari T table, hanya beda rumusnya saja. Kita tuliskan di numeriknya T table tadi 0,5, jangan sampai salah, garis miring SQRT dalam kurung DF ditambah T 0,05 bintang 2. Oke, seperti ini ya rumusnya. Ingat, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita OK kan saja. Oke, dia akan keluar seperti ini lagi. Kita lihat hasilnya di data view. Sudah keluar ini, maka kita akan dapat R table-nya yaitu 0,34 tepatnya. Sini dapat sama kan. Oke. Wah, di sini pada tabel 3 yaitu pada tabel item total statistik diketahui nilai corrected item total correlation atau R hitung dari masing-masing item pertanyaan. Untuk dinyatakan valid, maka nilai R hitung dari setiap item pertanyaan harus lebih besar dari R table-nya, yakni ini 0,34 tadi. Oleh karena itu, pada tabel 4 di bawah ini dinyatakan validitas untuk masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini. Untuk lihat di sini. Sini ada sekitar 3 minus ya. Yang mana kalau sudah ada minus depan itu berarti itu sudah tidak valid. Dan ini ada 0,21 dan 0,19 ya. Sama-sama di bawah dari 0,34 ya. Jadi itu tidak valid. Tidak valid. Lihat sini. Dari tabel 4 diketahui bahwa tidak semua itu pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Namun dari 15 pertanyaan ini yang hanya 5 yang tidak valid dan 10 diantaranya dinyatakan valid. Ini berarti tidak semua pertanyaan dalam kuesioner ini mampu dipahami atau dijawab dengan baik oleh semua responden yang terlibat dalam penelitian ini. Seperti ini ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya apa itu uji reliabilitas dan uji validitas serta penerapannya ke dalam SPSS. Jikalau ada salah dari saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.